Oke, lautan manusia datang kepada Yesus di Makassar. Kehadiran Pastor Andi Simon berkunjung di Makassar membawa harapan bagi masyarakat, terlebih khusus orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta, orang-orang yang datang dari berbagai masalah persoalan hidup, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus dan mereka mengalami kesembuhan. Ya, kalau kita perhatikan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tetapi dia juga ingin menyembuhkan segala penyakit. Di dalam Mazmur 103 ayat 3, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi bukan hanya Yesus datang untuk memulihkan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, tapi dia juga mau supaya kita dipulihkan dari berbagai sakit penyakit akibat daripada dosa itu. Tujuan dokter atau tabib memberikan obat kepada pasiennya adalah supaya si pasien itu mengalami kesembuhan dan sakit penyakit yang dideritanya, karena bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, ya, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Itu juga disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 9 ya, ayatnya yang ke-12, teman-teman sekalian. Jadi Yesus datang bukan hanya sekedar mengampuni dosa, tetapi dia juga mau supaya setiap orang yang sakit, menderita, bisa mendapatkan pengharapan, disembuhkan kembali. Ya, Yesus katakan di dalam Matius 9 ayat 12 itu, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Untuk membeli obat diperlukan uang atau biaya, namun untuk mendapatkan kesembuhan Tuhan, kesembuhan ilahi atau mukjizat dari Tuhan, kita tidak perlu mengeluarkan uang dari dompet kita. Tidak perlu untuk membayar, ya, tidak diperlukan uang 1 sen pun. Yang diperlukan adalah iman dan percaya, penyerahan diri kepada Yesus. Dan melalui hamba-hamba Tuhan yang dikaruniakan karunia kesembuhan, Tuhan bisa menyatakan itu. Tuhan sama sekali tidak membutuhkan uang kita, karena dia adalah si empunya segala-segalanya. Yang ia cari dalam diri kita adalah iman kita. Akan tetapi jika ada orang yang memberikan uang untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, juga diperlukan untuk kebutuhan, keperluan, untuk konsumsi, untuk fasilitas, dan berbagai hal yang lain diperlukan. Tetapi bukan itu suatu tujuan dari kekristenan kita. Kekristenan kita membutuhkan iman, percaya, penyerahan diri kepada Yesus Kristus dan mengikuti cara dia hidup. Bagaimana kita bisa mengubah cara pandang kita mengenai kehidupan ini? Bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, bukan lagi apa yang ada di dunia ini yang menjadi kepentingan dan keperluan kita, tapi Yesuslah yang kita perlukan, ya. Luar biasa ya teman-teman sekalian, banyak sekali manusia-manusia yang datang, ya, orang-orang datang berbondong-bondong ingin menyaksikan kuasa kesembuhan daripada Tuhan melalui Pastor Andi Simon ini, ya. Dahsyat sekali, banyak sekali orang yang datang kepada Yesus. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka mendapatkan pengharapan yang baru, ya. Tuhan sama sekali tidak ingin kita menderita. Dia ingin supaya kita lepas dari sakit penyakit kita, dan dia ingin kita merasakan kuasa dan mukjizat daripadanya. Jadi teman-teman sekalian, syarat mendasar untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan adalah iman 100% kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 9 ayat 29, ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Sakit penyakit apapun tidak menjadi persoalan bagi Tuhan, karena dialah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Tuhan bukan saja mampu menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh manusia, bahkan orang yang sudah mati sekalipun sanggup dibangkitkannya.
Contoh saja misalnya ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus, orang yang sudah 4 hari mati. Kisahnya di dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai seterusnya. Ibrani 13 ayat 8. Mukjizat Tuhan pasti dinyatakan asal kita percaya dengan tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh anginnya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tanpa iman percaya kesembuhan ilahi tidak akan pernah bisa kita alami. Kesembuhan daripada Tuhan kita akan peroleh kalau kita percaya. Jadi jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan Yesus. Nantikanlah Tuhan sampai Ia bekerja di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan atau masalah yang sedang kita alami saat-saat ini. Tetapi mari datang kepada Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24b. Jadi saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi sarana, menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, mukjizatnya, bahwa Yesus adalah Tuhan Raja yang empunya kehidupan ini. Karena itu teman-teman sekalian, mari datang kepadanya. Apapun masalahmu, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup melakukan mukjizatnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah, Yesus adalah jalan kehidupan, Yesus adalah jalan kebenaran, dan tidak ada satu nama pun di dunia ini yang olehnya Tuhan telah memberikan kuasa. Allah telah memberikan kuasa selain daripada nama Tuhan Yesus. Dan atas dasar itulah Pastor Andi Simon menyembuhkan setiap yang sakit. In Jesus' name. Artinya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sakit disembuhkan. Oke teman-teman sekalian, bagikan video ini supaya semakin banyak orang yang datang pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.